Halo, balik lagi ke channel Crypto Factor. Nah, video kali ini ngebahas token Rebase ya. Jadi bagi kalian yang penggemar koleksi Coin Machine, hati-hati sama token yang satu ini ya. Jadi seperti apa penjelasannya, tetap simak. Tapi sebelumnya minta tolong dibantu dengan subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng agar channel ini lebih berkembang dan memiliki banyak manfaat terutama bagi kalian yang baru mengenal dunia cryptocurrency. Oke, langsung saja. Nah, karena banyak yang nanya, itu token Rebase seperti, Bang, ini kenapa harga naik, token saya malah berkurang ya jumlahnya ya, atau sebaliknya ya. Jadi, bagi kalian yang belum tahu, token Rebase itu seperti apa, jadi saya sudah beberapa cek ya, atau riset ya. Jadi saya sudah temukan artikel itu di web Akademi Binance ya. Jadi kita langsung saja masuk ke webnya untuk penjelasan token Rebase itu apa. Jadi bagi kalian yang pengen tahu itu nanti saya cek atau saya pautin ya linknya itu nanti di deskripsi ya. Jadi kalian mesti install VPN untuk masuk ke Akademi Binance ya. Jadi saya pakai terjemahan dulu. Nah, ini sudah berhasil. Jadi di sini ya sudah dijelaskan ya. Jadi token Rebase itu sama dengan supply elastis ya, token yang supply-nya elastis. Dan di sini juga dijelaskan kalau Rebase itu bekerja sedemikian rupa sehingga pasokan yang beredar meluas atau berkontraksi karena perubahan harga token. Peningkatan atau penurunan pasokan ini bekerja dengan mekanisme yang disebut rebasing. Ketika rebase terjadi, persediaan ditambah atau dikurangi secara algoritmik ya. Jadi berdasarkan harga saat ini dari setiap token. Nah, dalam beberapa hal, token supply elastis dapat disejajarkan dengan stablecoin. Jadi, mekanisme dari token Rebase atau stablecoin itu hampir mirip ya. Jadi, hampir mirip. Bukan sama ya, jadi hampir mirip. Mereka bertujuan untuk mencapai harga target dan mekanik Rebase ini memfasilitasi itu. Namun perbedaan utama adalah bahwa token rebasing ini bertujuan untuk mencapai dengan pasokan yang berubah ya atau elastis. Nah, jadi token supply elastis bekerja secara berbeda ya. Seperti disebutkan, mekanisme rebasing menyesuaikan pasokan token yang beredar secara berkala. Nah, katakanlah kita memiliki token pasokan elastis yang bertujuan untuk mencapai harga 1 US dollar ya. Jika harga di atas 1 US dollar, rebase meningkat pasokan saat ini, mengurangi nilai setiap token. Sebaliknya, jika harga turun atau di bawah 1 US dollar, rebase akan menurunkan pasokan sehingga membuat setiap token itu bernilai lebih. Jadi simpelnya ya, ini menurut pengertian saya setelah saya riset dan cek, ini saya sudah buatkan bagan ya. Jadi seperti ini contohnya ya. Nah, jadi seperti ini contohnya ya. Maaf ya jika ada kekeliruan atau kesalahpahaman ya. Di sini saya cuma mencoba menjelaskan bagi teman-teman karena saya kasihan ya karena yang join di invest di token Rebase itu kasihan ya karena susah jual token ya. Jadi seperti ini ya. Misalkan nih ada sebuah token Rebase, anggap saja namanya Rebase dan simbolnya itu RBS ya. Dengan nilai atau harga saat kita invest itu di 1 dolar dengan total supply sebesar 100 token. Nah, kita punya modal 10 dolar nih. Kita otomatis dapat 10 token ya atau 10 RBS. Nah, ketika harga berubah itu meningkat ya. Meningkat menjadi 2 dolar, otomatis dari si token Rebase ini supply-nya bakal menurun ya menjadi 50 token. Nah, token kita itu yang dari awalnya 10 RBS itu bakal otomatis berubah ya di wallet kita itu menjadi 5 token atau 5 RBS. Nah, kalau kita kalikan dengan harga token yang berubah menjadi 2 dolar, itu modal awal kita beli token dengan perubahan harga karena ada elastis supply ya. Itu tetap sama ya. Jadi modal awal dan setelah perubahan harga karena supply-nya itu elastis, jadi supply kita pun ikut berkurang, jadi nilainya itu sama ya. Jadi sebenarnya saat kita invest di token Rebase, kita invest dengan modal berapa, itu nanti nilainya bakal sama ya. Itu menurut pengertian saya ya. Nah, ada juga beberapa dari video YouTuber luar ya,
itu dia ada trik khusus ya agar bisa dapat benefit di token Rebase, tapi saya kurang tahu ya karena saya belum pernah soalnya invest di token Rebase. Cuma di sini saya buat video ini untuk menginformasi kalian agar hati-hati ya untuk invest di token, jangan cuma lihat dari grafik harga yang meningkat ya. Biasanya sih token Rebase itu bakal grafik harganya bakal naik ya karena ada sistem rebasing seperti ini. Nah, di sini juga saya bakal kasih tahu ya bagaimana sih kita lihat token Rebase itu yang mana ya. Kadang-kadang kan kita juga susah ya, kita cuma lihat di grafik dan ikut-ikutan FOMO ya mungkin ya. Jadi saya bakal kasih tahu ya cara lihat token Rebase di CoinGecko ya di sini ya. Seperti apa? Kita masuk aja ke CoinGecko. Nah, jadi kalau kalian download aplikasi CoinGecko itu dia bakal mengklasifikasikan ya token Rebase itu kalian tinggal cek aja dari sana. Cuma ada berapa yang fresh coin atau coin micin yang baru itu emang tidak langsung masuk ke listnya mereka ya. Jadi mungkin saya lihatnya itu di biar lebih gampang, bukan sana. Yang di sini ya. Biasanya kalau kalian pengen tahu itu token Rebase atau enggak, kalian cek webnya ya, dan kalian pergi ke homepage, white paper atau tokenomic. Kalau enggak di info di homepage, biasanya dia infonya di tokenomic ya. Jadi hati-hati ya, kalian harus jeli ya. Setelah itu kalau enggak ada di tokenomic, kalian cek di white paper. Nah, seperti Paper Pump ini kebetulan saya sudah cek, dia sudah infokan itu di homepage ya, di websitenya dia. Nah, jadi Paper Pump ini merupakan salah satu token Rebase ya, dan di sini dia sudah info kalau ini pegged token atau stablecoin Rebase make price elastic token into synthetic commodities ya. Jadi ini elastic token atau token Rebase. Biasanya dia info di homepage, info dari awal di homepage atau di tokenomic atau di white paper. Jadi kalian mesti jeli sebelum kalian melakukan invest ya, dan yang paling penting do on research. Jadi kalian jangan ikut-ikutan FOMO atau ikut-ikutan grup atau gimana ya. Jadi kalian lakukan penelitian kalian sendiri, melakukan riset itu lebih baik ya untuk mengembangkan ilmu kalian di bidang blockchain atau di kripto. Jadi biar kalian juga punya filter lah istilahnya. Kalian punya basic juga biar nggak ikutan. Kalau biasanya kadang-kadang kan kita ikut FOMO tuh, token ini bagus. Jadi kalau kita udah punya basic, kita tahu token mana yang menurut kita itu berpeluang ya untuk cuan di masa depan. Nah, seperti itu dulu video dari saya ya. Semoga videonya bermanfaat karena video ini jauh dari kata sempurna ya, karena saya juga sama-sama belajar. Jadi harap maklum ya, jika ada kekeliruan kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa gabung di grup Telegram, linknya ada di deskripsi. Dan yang terakhir jangan lupa di subscribe, like, dan nyalakan lonceng agar channel ini lebih berkembang dan bisa bermanfaat terutama bagi kalian yang baru mengenal dunia cryptocurrency. Demikian video dari saya, see you on next video dan thank you.